Neti gara-gara lu ya, gara-gara lo nih ya nyuruh gue balik ke era 2020-2021. Jadi aja besok gue liposaksin sedot lemaknya. Ya mbak ya, nih langsung tes darah sama mbaknya. Iya nih Kalisa operasi mulu. Emang bener-bener lo. Udah gue turutin ya. Balik ke era 2020-2021 biar biar dicatin sama kakak yang lainnya. Awal salah nggak Bang? Ayo. Salah sih ya. Salah. Tapi kan terjadi karena kesepakatan Bang. Udah tahu udah punya istri, aku intensinya cuma duit, ya, salah besar. Tapi tiba-tiba aku ketemu orang nyambung, udah punya bini, tapi kayak kita nggak bisa menghindari perasaan istri yang mau gimana, perasaan juga dikasih Tuhan. Neng, gini ya Neng, saya jelasin. Semua orang itu memang dikasih perasaan, tapi Allah itu bukan menciptakan perasaan aja, tapi juga otak ya. Harus jalan, perasaan dipakai, otak juga dipakai, logikanya dipakai. Gini aja deh, kalau misalkan lu punya suami nih, terus kalau misalkan ada orang atau cewek yang mengutamakan perasaan gitu ya, tanpa otak ngerebut suami lu sakit hati nggak? Oke, lu tinggal ceraiin aja, nyari yang lain, terus tiba-tiba suami lu yang baru itu direbut lagi sama perempuan lain karena pakai perasaan lagi, sakit hati nggak? Lu itu perempuan, seorang ibu harusnya mikir. Jangan sampai ada statement kayak gini, ya. Tuhan itu menciptakan otak juga, bukan cuma perasaan. Jadi dipakai ya. Kakak itu ya, waktu pertama kali kita temuin, kan lucu tuh kayak anak bule gitu ya. Lucu kecil, usia gitu ya. masih 5 bulanan. Ya, waktu pertama kali kita temukan tuh 4 bulan. Dibawa pulang pada usia 5 bulan gitu. Nah, pas udah gitu, ternyata ketahuan dia itu punya penyakit yang diturunkan oleh ibunya. Jadi ketika pemilihan itu aku juga nggak tahu kenapa aku bisa yang dipilih dan terpilih. Pasti ada pertimbangan dari Pak Bidang Ketua, dari bapak-bapak yang lain, dan aku juga terima kasih sama Bang Sunan sudah menyematkan nama saya di dalam Abdi Bela Negara, karena periode 2025-2030, karena ini tugas yang mulia menurut saya ya, dan saya tidak digaji sepeser pun. Kalau kalian berpikir saya bagaimana, saya akan buktikan dengan kerja keras saya. Itu aja. Guncangan Ramalan 2026, tabir terbuka antara Aura Kasih dan Ridwan Kamil. Dunia hiburan dan panggung politik Indonesia tiba-tiba berada dalam satu frekuensi yang sama. Keterkejutan. Di penghujung tahun 2025 menuju ambang pintu 2026, sebuah prediksi yang sempat dilemparkan oleh praktisi spiritual ternama, Hart Gumai, seolah menemukan titik terangnya. Publik yang selama ini skeptis mendadak bungkam saat satu persatu kepingan puzzle mulai menyatu, membentuk gambaran nyata tentang apa yang sebenarnya terjadi antara sosok selebriti ikonik Aura Kasih dan tokoh politik besar Ridwan Kamil alias RK. Yuk guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Nah, ini masuk lagi ke segmennya Aura Kasih dan Ridwan Kamil ya. Di sini ada info dia lahir tahun 2019. Bapaknya pergi umur 8 bulan katanya gitu guys ya. Buat kalian baru mampir jangan lupa bantu subscribe ke Kevin supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral tentunya guys ya. Dan yang sudah subscribe terima kasih banyak, mudah-mudahan rezeki selalu lancar ya. Dan kita lihat lagi infonya seperti apa. Tadi mungkin kalian sudah melihat beberapa infonya. Nah, ini kita lanjut lagi infonya seperti apa guys ya. Tapi aku nggak lihat sisi sedihnya, yang penting lihat dianya happy. Siapa sih Om Dodo? Waduh, aku lihat video ini ya, terus lihat di komentar channel. Wah, kita harus cari nih tugasnya netizen ya, terkait siapa itu Om Dodo gitu guys. Jangan-jangan Pak RK ini disebutnya Om Dodo katanya gitu guys. Panggil Om Dodo. Kamu sama siapa? Ada temen gue deh. Sini duduk sini. Aduh. Nanti Om Dodonya nyusul sini. Gini. Waduh. Dan ini jalan kan rame, sayang banget kan. Betul. Braga itu Paris Van Java tuh kayak begini. Orang window shopping, iya. beli apa dan sebagainya. Saya hidupkan lagi, makanya
berjodoh lah ya. Aha. Misinya mempromosikan kopi Jawa Barat. Ya. Ketemu bangunan kolonial yang butuh jiwa atau roh yang baru. Hasilnya inilah Rame banget. rame Kak. banget. Rekam jejak. Nih, terbukti rekam jejak doyan ngasih gol. Kebayang kalau menang di Pilkada DKI ya, pasti kali jodoh dibuka kembali. Waduh, Kenapa saya Ridwan Kamil? asik. Saya ulang. Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena rekam jejak. Wah, karena rekam jejak ada yang pilih tepat Bu Cinta, buka cerai isi melambai. Cina. Absen di sidang cerai perdana, ini pesan Atalia untuk Ridwan Kamil. Katanya gitu, kan. Waduh. Bentar. Anak, Aura Kasih datang ke Pengadilan Agama Jaksel untuk mengurus hak perwalian anak dari ini beritanya benar ya. Ini dari Sila 557 ya. Aura Kasih juga meminta harta gonogini selama dirinya menjadi waduh. Ntar aku ulang lagi ya. Agenda sidang perwalian anak. Iya, Cina. Ya ampun yuk gara-gara elu sampai staf Kemhan harus repot-repot klarifikasi demi menjaga marwah dan martabat mereka karena salah tunjuk gitu kalau misalnya lu jadi staf Kemhan. yuk ya ampun, lain kali klarifikasi Wak. Ya jangan halau, melayang gitu loh. Baik, terima kasih Mbak Cindy. Jadi perlu kami luruskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Kementerian Pertahanan tidak pernah melantik, mengangkat ataupun memberi penugasan apapun kepada yang bersangkutan sebagai tim kreatif Kemhan. Waduh, tuh kan udah dijawab dengan jelas sama Bapak Brigjen TNI Riko Ricardo ya. Sebenarnya Sirait ya. Waduh. Baik secara struktural maupun non-struktural. Yang terjadi adalah itu merupakan kegiatan internal sebuah organisasi kemasyarakatan bela negara, yaitu Gerakan Bela Negara Membangun Indonesia atau disingkat GBNMI. Dalam kegiatan tersebut, Ayu Aulia hadir dalam kapasitas sebagai bagian dari tim kreatif organisasi tersebut, bukan sebagai bagian dari Kementerian Pertahanan. Waduh, tetap saja masuk ya. Makanya saya datang dalam rangka Setelah- transparansi, dalam Bentar, setelah KPK memanggil Ridwan Kamil, KPK juga akan memanggil Aura Kasih untuk diperiksa katanya. juga memberikan kewajiban akuntabilitas ya sebagai mantan pejabat publik. Saya sebenarnya senang karena ini saya tunggu-tunggu. Nih, Aura Kasih juga akan dipanggil sebagai saksi kunci dalam kasus korupsi proyek pengadaan iklan ya BJB pada tahun 2021 sampai 2023 ya, yang merugikan negara hingga 220 miliar rupiah dengan 5 tersangka. Memberikan klarifikasi. Tanpa klarifikasi kan persepsinya liar lah kira-kira begitu ya, dan tentunya cenderung berbeda. Siapa di sini yang dulu menghujat anak Ridwan Kamil ketika dia melepas jilbab? Sekarang kalian sudah tahu kan kenapa saking kecewanya dia sama bapaknya. Sebelum isu perselingkuhan Lisa Mariana dengan Ridwan Kamil maupun Aura Kasih mencuat ke publik, mereka sudah tahu duluan, keluarganya sudah tahu duluan. Wajar dong anaknya kecewa sama bapaknya yang dikagumi seperti itu, ternyata main dengan banyak perempuan di belakang. Waduh. Perhatikan bayangan di belakang Aura Kasih. Ada bayangan apa ini guys? Tuh ada tuh ya, tuh muncul tuh ya. Siapa ini kira-kira? Tuh guys, ini pakai topi ya kayaknya ya. Oh enggak pakai topi nih. Waduh. Ada salfok sama bayangan kan? Aku, salfok, sama jaket yang dibawa sama Aura Kasih. Gak lama masuk ke videonya si kawan. Shep gitu. Netizen ini parah banget sumpah. Parah banget netizen tau gak? Itu bisa sampai sedetail itu dan mereka tuh kayak nyari-nyari
flashback video dan dicocok-cocok logikan gitu. Tuhan. Coba kita lihat ya. Benar, bentar kita lihat dulu. Pada saat Emang apa? Apa ini nggak ada yang sama? itu bisa sampai sedetail itu dan mereka sudah terjadi dan sudah tahu semua. Nah, ini ada jagat media heboh ya, video Ridwan Kamil dan Aura Kasih disebar di sebuah villa tersebar. Atalia dan KDM disorot. Ridwan Kamil bersama Aura Kasih di sebuah villa. Video tersebut dengan cepat menyebar luas di berbagai platform media sosial, salah satunya TikTok, dan langsung memancing perdebatan di kalangan warganet. Bahkan jejak lama pertemuan Atalia Paratia, Ridwan Kamil dan Aura Kasih kini ramai dibahas, hingga nama Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi turut disinggung. Nah, itu dia guys beberapa infonya terkait Ridwan Kamil dan Aura Kasih ya. Yuk langsung, yuk scan dulu videonya. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya di esok hari. Mudah-mudahan buat kalian yang sudah subscribe, mudah-mudahan kalian selalu lancar dan kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. See you guys.